Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim tentunya kita sudah memahami bahwa kewajiban sholat itu adalah suatu ibadah yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dan sudah ditentukan waktunya. Kita semuanya sudah memahami bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu semuanya sudah diberi durasi waktu oleh Allah awal sampai dengan akhir masing-masing sholat. Jadi yang diinginkan oleh Allah adalah kita sholat di waktu yang telah ditentukan. Sholat subuh di waktu subuh, sholat zuhur juga demikian, asar, maghrib, isya juga demikian di waktunya masing-masing. Tidak boleh sholat wajib itu dikerjakan di waktu sholat wajib yang lain. Mengerjakan sholat asar tapi ternyata waktu asar sudah habis dia kerjakan di waktu maghrib. Itu sangat tidak Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah sudah mengancam dengan fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang sholatnya lalai. Nah, bagaimana dengan sholatnya orang yang dalam keadaan bepergian atau status musafir? Nah, ini di kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya kita mengerjakan sholat sebagai seorang musafir ya, dengan berbagai macam ilustrasi perjalanan. Yang pertama contohnya ya, musafir yang ketika waktu sholat telah tiba dan bisa turun dari kendaraan. Jadi kita sedang dalam perjalanan, mungkin contohnya mengendarai mobil sendiri atau mungkin bus ya, naik kendaraan, maka sholat wajibnya harus dikerjakan setelah turun dari kendaraan. Jadi kalau dia sebagai seorang musafir, waktu sholat telah tiba dan bisa turun dari kendaraan, maka dia harus turun dari kendaraan, kemudian mengerjakan sholat dengan gerakan normal, ya berdiri menghadap kiblat, ya tentunya juga dengan berwudu. Jadi contoh nih, jadi kita bepergian menggunakan kendaraan pribadi, baik itu mobil ataupun motor atau kendaraan yang lain. Nah, saat waktu sholat tiba, maka ya harus berhenti di tempat sholat yang terdekat, ya. Entah itu masjidkah atau musola, atau bisa jadi pom bensin mungkin ya, di pom bensin ya, itu pun kita kerjakan karena biasanya di pom bensin itu disediakan juga tempat sholatnya gitu. Nah, adapun di dalam kendaraan, maka cara kita sholat adalah apabila memungkinkan berdiri di dalam kendaraan, maka ya harus berdiri. Kemudian tidak boleh dengan duduk karena dia memungkinkan untuk berdiri. Ada orang yang bisa mengerjakan sholat di atas pesawat dengan berdiri, silahkan berdiri. Karena mungkin kebetulan pesawat yang dikendarai, yang dinaikin itu adalah pesawat Saudi Airlines contohnya ya, kan ada musolahnya tuh di dalamnya. Dia bisa mengerjakan sholat dengan berdiri. Kemudian jika memungkinkan menghadap kiblat, ya harus menghadap kiblat. Tapi jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka boleh menghadap sesuai dengan arah kendaraan. Karena sesuai dengan firman Allah juga, fa ainama tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian, di sana ada Allah. Jadi nggak apa-apa, karena memang keadaan yang darurat atau urgent. Kemudian jika memungkinkan wudhu, maka ya harus wudhu. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk wudhu, silakan tayamum. Kalau zaman sekarang, kalau naik bus memungkinkan untuk wudhu insya Allah.
naik kereta, di kereta toiletnya bisa untuk wudhu. Kalau di pesawat, ini beda-beda orang ya. Kalau saya pribadi di pesawat saya bisa alhamdulillah berwudhu karena mungkin fisik saya yang tidak gemuk ya. Tapi mungkin bagi saudara-saudara yang fisiknya agak gemuk, badannya agak gemuk, mungkin agak sulit untuk berwudu, mengingat toilet di pesawat juga sangat kecil. Jadi saya ulang kembali, kalau memungkinkan berdiri maka harus berdiri, memungkinkan bisa ngadap kiblat harus ngadap kiblat, jika memungkinkan bisa berwudu maka harus berwudu. Nah sekarang ada berbagai macam ilustrasi dalam mengerjakan sholat ketika kita status musafir. Yang pertama, jika berangkatnya itu sebelum waktu zuhur dan diperkirakan sampai tujuan waktu asar itu masih tersisa, jadi langit belum menguning ya. Contoh nih, kita dari Jakarta ke Semarang. Saat saya bicara sekarang itu di Jakarta waktu sholat zuhur adalah pukul 11.40-an ya. Kemudian di Semarang itu waktu asarnya adalah 14.31. Nah, jika berangkatnya dari Jakarta itu adalah pukul 8.40, itu kan berarti kan saat berangkat belum masuk waktu zuhur itu. Katakanlah naik keretanya itu kereta Dharma Wangsa. Nah, durasi perjalanannya kan kurang lebih 6 jam 46 menit. Nah, sampai di Semarang itu sudah pukul 15.26 atau setengah 4. Jadi waktu sampai di Semarang itu asar masih ada ya, sudah masuk waktu asar. Nah, maka sholat yang supaya dikerjakan, sarannya adalah sholat zuhurnya dikerjakan waktu asar ketika sampai tujuan. Kemudian sholat zuhurnya dijamak qashar, takhir dengan sholat asar. Dan gerakan sholatnya ya harus normal dengan berdiri dan menghadap kiblat. Ya, itu ilustrasi pertama. Jadi berangkatnya itu sebelum zuhur, ketika tiba di tempat tujuan asar masih tersisa. Nah, maka lebih memilih pada sholat yang gerakannya sempurna. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua, jika berangkatnya sebelum masuk waktu zuhur dan diperkirakan sampai tujuan waktu asar sudah habis, matahari sudah terbenam. Kita contohkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dari Jakarta berangkatnya pukul 11, itu kan belum masuk waktu zuhur ya. Katakanlah naik kereta api Gaya Baru Malam Selatan, itu durasi perjalanannya 8 jam kurang lebih ya, 8 jam 10 menit. Ternyata sampai di Yogyakarta itu sudah pukul 19.10. Berarti saat sampai sudah masuk waktu Isya. Nah, ini praktek sholatnya bagaimana? Praktek sholatnya itu adalah sholat zuhur dan asar ya dikerjakannya di atas kendaraan, di atas kereta dengan jamak qashar di waktu zuhur. Nah, sedangkan sholat maghrib dan isyanya dikerjakan sudah sampai di tujuan, yaitu di Yogyakarta dengan gerakan normal tentunya ya, berdiri dan menghadap kiblat. Itu ilustrasi yang kedua. Sekarang ilustrasi yang ketiga. Jika berangkatnya sebelum masuk waktu zuhur dan diperkirakan sampai tujuan waktu isya sudah habis, jadi sudah lewat separuh malam. Karena memang waktu isya itu kalau di dalam hadis Muslim ya, wa waqtul isya ila nisfil lail, waktu isya itu sampai separuh malam. Jadi contoh nih, dari Jakarta berangkat pukul 11, sedangkan zuhur kan 11.40 nih saat ini ya. Nah, perginya kemana? Ke Surabaya contohnya. Sampai di Surabaya pukul 00.13, berarti kan sudah habis nih waktu isya ya, sudah habis waktu isya. Nah, maka praktek sholatnya itu adalah dikerjakan di atas kendaraan. Jadi sholatnya jamak qashar zuhur dan asar di waktu zuhur. Kemudian maghrib dan isya juga dikerjakan di atas kendaraan di waktu maghrib.
Jadi 4 sholat itu semuanya dikerjakan di atas kendaraan karena memang tibanya itu waktu sholat sudah habis. Jadi memang semuanya adanya di kendaraan itu. Itu ilustrasi yang ketiga. Sedangkan ilustrasi yang keempat sekarang, umpama sekarang naik kendaraannya adalah pesawat ya. Jika berangkatnya setelah masuk waktu zuhur dan diperkirakan sampai tujuan waktu asar masih tersisa. Jadi berangkatnya itu setelah masuk zuhur, tapi sampai tujuan waktu asar masih tersisa. Ini contohnya naik pesawat ya, naik pesawat. Ini dari Surabaya itu zuhurnya 11.15 sekarang ini. Nah, dia berangkat take off-nya itu 14.15 ya. Nah, kemudian sampai di Jakarta ternyata adalah pukul 15.50 ya. 15.50 itu masih pukul 4 sore kurang ya, sedangkan asarnya kan 14.48, jadi masih ada waktu asar. Nah, ini praktek sholatnya ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, sholat zuhurnya dia bisa kerjakan di rumah sebelum berangkat, tentunya normal 4 rakaat. Atau boleh juga sudah keluar dari desanya dia, contoh di bandara. Di bandara dia ngerjakan sholatnya 2 rakaat ya, 2 rakaat. Kemudian sholat asarnya dikerjakan di Jakarta. Di Jakarta, kalau memang statusnya ke Jakarta itu adalah status musafir, sedangkan dia rumahnya di Surabaya, berarti di Jakarta nanti sholat asarnya adalah 2 rakaat qashar ketika sudah masuk waktu asar. Atau bisa juga sholat zuhur dan asarnya di jamak qashar 2 rakaat dikerjakan di, contohnya di bandara ya, sebelum take off dia sudah mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Atau bisa juga sholat zuhur dan asarnya dikerjakan jamak qashar tapi takhir ya, dikerjakan di Jakarta setelah dia turun dari pesawat. Nah, itu silahkan, karena kan biasanya kalau pesawat take off-nya 14.15 ya biasanya berangkat dari rumah itu ya sudah sebelum masuk zuhur, karena kan ada persiapan check in dan lain sebagainya, khawatir macet pula sehingga nanti takutnya ketinggalan pesawat. Jadi dia keluar dari rumahnya itu memang sebelum masuk waktu zuhur. Ketika sudah sampai di bandara, sudah masuk waktu zuhur dan pesawat belum terbang, belum take off, ketika dia menunggu di ruang tunggu bisa mengerjakan sholat 2 rakaat zuhur, kemudian qomat lagi 2 rakaat asar. Ilustrasi yang kelima, ini jika berangkatnya sebelum masuk waktu maghrib dan diperkirakan sampai tujuan waktu isya masih tersisa. Ini contohnya kita naik kereta dari Jakarta ke Bandung ya. Jadi berangkatnya itu pukul 17.30 sore, ini menjelang maghrib tapi belum masuk waktu maghrib berarti, karena kan maghrib itu 17.50-an ya, 17.49, 17.50. Jadi belum masuk waktu maghrib, berangkat 17.30 sampai Bandung ternyata pukul 20.24. Itu kan sudah masuk isya itu ya, sudah masuk isya. Nah, praktek sholatnya dikerjakan sampai di Bandung sholatnya itu. Jadi dikerjakan jamak qashar maghrib 3 rakaat tetap, kemudian isya 2 rakaat. Gerakan sholatnya ya normal seperti biasa, berdiri dan menghadap kiblat ya. Jadi jangan memaksa untuk mengerjakan sholatnya di atas kendaraan. Kenapa? Karena ada pilihan ya, kecuali dia di atas kendaraannya itu, di keretanya itu bisa sholat sempurna, dia bisa pastikan menghadap kiblat, dia berwudu, kemudian dia menghadap kiblat dan berdiri, silakan saja. Tapi kalau memang nggak bisa memastikan, toh ada pilihan jamak qashar takhir, dia bisa kerjakan di Bandung, yaitu sudah masuk waktu isya, dia dengan berwudu kemudian dengan berdiri menghadap kiblat bisa lebih khusyuk dan tumaknina dibanding dia mengerjakan memaksakan diri untuk sholat di atas kendaraan. Jadi karena sholat itu aslinya adalah harus berdiri ya, harus berdiri. Kalau dalam hadis Bukhari kan
fasoli qa'iman, fa ilam tastati fa qa'idan, fa ilam tastati fa ala jambin. Hadis Bukhari. Jadi sholatlah kamu dengan berdiri, kalau nggak mampu dengan duduk, kalau nggak mampu ya silahkan dengan berbaring. Tapi yang paling pertama pilihannya adalah berdiri dulu. Berarti kalau kita memungkinkan untuk berdiri seperti yang saya ungkapkan di awal, maka kerjakan dengan berdiri. Kemudian ilustrasi yang berikutnya yang keenam, berangkatnya itu sebelum masuk waktu maghrib dan diperkirakan sampai tempat tujuan isya udah habis, udah lewat dari separuh malam. Kita ambil contoh dari Jakarta ke Semarang ya, berangkatnya itu pukul 17.25, kan belum masuk waktu maghrib, tapi sampai Semarang itu pukul 24, jadi sudah habis waktu isyanya. Jadi mau nggak mau mengerjakan sholat maghrib dan isyanya itu jamak qashar di atas kendaraan ya, di atas kereta, bukan di atas kereta maksud saya, di dalam kereta ya. Kalau di atas kereta bahaya dong ya. Oke, kemudian ilustrasi yang ketujuh, berangkatnya ini sebelum masuk waktu subuh, belum masuk subuh dan diperkirakan sampai di tujuan subuh masih ada, waktu subuh masih tersisa. Paman nih dari Semarang ke Surabaya, berangkatnya pukul 1.22 dini hari dari Semarang, kan subuhnya kan 3.56 ya di Semarang. Kemudian naik kereta, durasi perjalanan kira-kira 3 jam 13 menit lah. Nah ini sampai Surabaya itu pukul 4.35 atau setengah 5 itu kan masih ada waktu subuh. Maka lebih memilih sholat subuhnya adalah ketika sampai di Surabaya, turun dari kereta langsung ke musola stasiun, wudhu, mengerjakan sholat subuh ya, dengan sempurna dong, dengan berdiri dan menghadap kiblat. Jadi jangan memaksakan masuk waktu subuh kemudian dia sholat di atas, di dalam kereta maksud saya, dengan duduk, kemudian wudhunya mungkin dia dengan tayamum dan menghadap kiblatnya juga nggak jelas. Padahal dia bisa begitu turun dari kereta masih ada waktu subuh. Jadi lebih memilih kepada sholat yang dalam keadaan sempurna. Nah, itu beberapa ilustrasi dan ada sedikit tambahan. Jadi memang mengerjakan waktu sholat isya itu, kalau di dalam hadis Muslim yang tadi saya baca ya, waqtul isya ila nisfil lail, waktu isya itu sampai separuh malam, itu kan ada dalam Sahih Muslim. Jadi kita lebih memilih pada itu, walaupun ada pendapat yang mengatakan sebelum waktu subuh itu masih bisa waktu isya, tapi kita lebih memilih kepada hadis yang sahih. Nah, kenapa kita lebih memilih kepada berdiri? Karena memang kalau memang musafir itu ketika sampai tujuan masih bisa menjumpai waktu sholat, maka sholatnya dikerjakan harus dengan sempurna. Dia harus berdiri dan menghadap kiblat. Jadi intinya sholat kita kerjakan dengan semaksimal kemampuan, harus sempurna walaupun dalam keadaan musafir, dan tetap di rentan waktu yang telah ditentukan. Jamak qashar zuhur asar boleh dikerjakan waktu zuhur atau di waktu asar. Yang salah adalah zuhur asar dikerjakan di waktu maghrib dengan alasan musafir, itu yang tidak boleh. Atau lebih parah lagi, zuhur, asar, maghrib, isya dijadikan satu, itu lebih parah lagi ya. Seperti sholat apa itu? Wah, saya sholat taraweh, padahal bukan Ramadan kok malah sholat taraweh. Jadi sholatnya pada waktunya masing-masing. Maghrib isya ya di maghrib bisa, di isya juga bisa. Subuh hanya sendirian ya, subuh nggak bisa digabung. Wah, saya jamak qashar subuh dengan zuhur, nggak ada contohnya ya, nggak ada contohnya. Subuh hanya sendirian ya. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.